yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, yaitu cinta kepada dunia dan takut akan kematian ya. Penyakit ini sudah diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan Abi Dawud dari Thauban radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yushiku al-umam an tatada'a alaikum kama tatada'a al-akalatu ila qas'atiha. Ya, hampir-hampir saja umat-umat akan saling menyuruh untuk menyerang kalian atau untuk menguasai kalian sebagaimana al-akalah yaitu orang-orang yang makan saling menyuruh teman-temannya ila qas'atiha untuk segera menuju kepada piring tempat hidangan ya, untuk segera menyantap hidangan tersebut. Faqala qail, maka seorang berkata, wa min qillati nahnu yauma idzin ya Rasulullah, apakah kejadian tersebut tatkala kita jumlahnya sedikit ya Rasulullah sehingga umat-umat berkumpul untuk menguasai kita, menghabisi kita ya. Qala bal antum yauma idzin katsir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan ketika itu antum kalian kaum mukminin jumlahnya banyak. Walakinnakum guthaun ka gutha'is sail, tapi kalian seperti buih di lautan. Wala yanzi'anna Allahu min suduri aduwikum al-mahabah minkum. Sungguh benar-benar Allah Subhanahu wa taala angkat mencabut dari dada-dada musuh kalian rasa gentar kepada kalian. Wala yukdhifanna fi qulubikum al-wahna, dan Allah Subhanahu wa taala akan melemparkan dalam hati kalian al-wahn, yaitu kelemahan. Secara bahasa al-wahn artinya kelemahan. Faqala qail, maka ada yang bertanya, ya Rasulullah, wa mal wahnu, apa itu al-wahn? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut, yaitu cinta kepada dunia dan takut akan kematian ya. Hadis ini menjelaskan Rasulullah mengatakan yushik, yaitu hampir saja, yaitu apa yang hampir saja, yaitu umat-umat berkumpul ya, tentunya selain umat Islam, umat-umat non-muslim atau umat-umat kafir, mereka berkumpul untuk bersatu padu ya, berebut-rebutan untuk menguasai kalian ya. Kama tada al-akalatu ila qas'atiha, Rasulullah menggambarkan seakan-akan seperti orang-orang yang hendak makan saling manggil-manggil, ayo kita makan, sementara hidangan sudah dihidangkan di hadapan mereka. Ini menggambarkan ya, seakan-akan orang-orang kafir kemudian melihat kaum muslimin dengan apa yang mereka miliki, mungkin kekayaan alam atau apapun yang mereka miliki seperti santapan yang tinggal mereka rebut, tinggal mereka mengambil bagian sini, mengambil bagian sana, ya berbagai macam hidangan di hadapan mereka. Demikianlah kondisi kaum muslimin pada suatu hari terjadi demikian. Ya. Apakah ini sudah terjadi atau belum terjadi atau akan terjadi? Maka sebagian ulama memandang bahwasanya ini sudah terjadi dan bukan berarti hanya terjadi sekali, bisa jadi berulang-ulang seperti mereka. Para ulama menyebut tentang kisah misalnya kaum Tatar tatkala datang, atau kisah bagaimana runtuhnya Andalus misalnya ya. Sebagian ulama dia mengatakan seperti zaman sekarang di mana orang-orang kafir kemudian menguasai kaum muslimin ya, atau mungkin akan terjadi di kemudian hari. Tentu mungkin kondisinya tidak sama persis, tapi demikianlah kondisi yang ada ya, di mana secara umum kaum muslimin dikuasai oleh non-muslim, oleh orang-orang kafir. Maka ketika seorang sahabat mendengar pernyataan Nabi bahwasanya kaum muslimin akan dikuasai orang kafir, maka mereka bertanya, wa min qillatin nahnu yauma idzin, apakah kita sedikit waktu itu ya Rasulullah, sehingga mereka datang hendak memangsa kita, menghabisi kita rame-rame karena kita tidak mampu melakukan perlawanan karena jumlah kita sedikit? Maka Rasulullah SAW menjelaskan, bukan demikian, bukan karena kalian sedikit, tapi ada sebab lain yang membuat kalian dikuasai oleh orang kafir. Bahkan kalian jumlahnya lagi banyak. Bal antum yauma idzin katsir. Kalian pada hari tersebut jumlahnya banyak. Walakinnakum gutha'un ka gutha'is sail. Tapi kalian seperti gutha', seperti buih yang tidak bisa berbuat apa-apa ya. Yang terombang-ambing oleh ombak dan dia tidak bisa mengatur ombak. Ombak yang mengaturnya. Ya. Dan sangat mudah dihancurkan buih tersebut ya. Tidak ada nilainya. Benar, buih banyak sekali di lautan. Tapi dia terombang-ambing, hanya mengikuti arus dan dia tidak bisa berkutik apa-apa ya. Demikianlah kondisi kalian dengan jumlah kalian yang banyak tapi kalian seperti buih di lautan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala yanzi'anna Allahu min suduri aduwikum al-mahabah minkum." Allah akan mencabut rasa gentar dari
kepada kalian dari hati-hati musuh-musuh kalian. Seharusnya non muslim gentar kepada kaum muslimin, dan ini adalah ciri khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam bersabda dalam satu hadis, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Aku diberikan 5 keistimewaan, dalam riwayat 6 dan riwayat yang lebih daripada itu, tapi di antaranya dalam satu riwayat aku diberikan 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nusirtu birru'ab masirata syahr." Aku diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut yang Allah lemparkan kepada musuh-musuhku meskipun masih perjalanan 1 bulan. Dan ini adalah suatu bentuk pertolongan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala ketika ada rasa gentar, rasa takut terhadap kaum muslimin. Ya, kita tahu kalau seorang sudah ketakutan, dia bingung apa yang harus dia lakukan. Sehingga terkadang dia tidak berdaya padahal sebab kekuatan dia miliki. Tapi kalau dia sudah takut, sudah gentar, apa yang mesti dia lakukan. Dan ini nih, Allah beri pertolongan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seharusnya ini berlanjut pula kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam jika mereka berpegang teguh dengan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika kaum muslimin meninggalkan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melakukan pelanggaran, ya, banyak kesyirikan dilakukan, banyak kemaksiatan dilakukan, perzinahan di mana-mana, riba di mana-mana, ya, kebohongan di mana-mana, ya, cinta dunia di sana sini dan lain-lain, ya, maka kekhususan itu dicabut dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan hukum asal non muslim itu gentar sama kaum muslimin, hukum asal. Tetapi ketika kondisi kaum muslimin tertimpa suatu penyakit namanya penyakit al-wahan, maka Allah cabut rasa gentar tersebut dari orang-orang kafir. Wala yanzi'annallahu min suduri aduwikum al-mahabah minkum. Kata Nabi, sungguh Allah akan mencabut dari dada-dada musuh-musuh kalian rasa gentar kepada kalian. Kemudian wala yakdhifanna fi qulubikumul wahn, dan sebaliknya Allah lemparkan ke dalam hati kalian adalah penyakit al-wahn. Al-wahn artinya lemah, seperti dalam Al-Qur'an, wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Allah ketika menyebutkan tentang bagaimana kisah seorang ibu yang mengandung anaknya, maka Allah mengatakan wahnan ala wahnin, itu dia mengandung kelemahan di atas kelemahan, yaitu seorang wanita ketika mengandung dia mengalami kelemahan, dan berturut-turut kelemahan tersebut datang berlanjut. Maka al-wahn secara bahasa artinya kelemahan. Tetapi para sahabat ingin tahu apa yang dimaksud kelemahan, karena kelemahan umum, ya. Faqala qail, maka seorang bertanya, penyakit apa ini yang membuat kaum muslimin dikuasai oleh kaum musyrikin, orang kafir berkumpul rame-rame ingin menyantap kaum muslimin sebagaimana ingin menyantap hidangan. Ya Rasulullah, wa mal wahn? Ya Rasulullah, apa itu al-wahn? Maka Rasulullah SAW berkata, hubbud dunya wa karahiyatul maut, yaitu cinta kepada dunia dan takut dengan kematian. Hadis ini mirip dengan hadis yang lain, ya. Dari Rasulullah SAW bersabda, "Idza tabayatum bil 'ainah, ya, wa raditum bizar', kemudian akhadhtum adnabal baqar wa taraktumul adnabal baqar wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum dhullan la yanzi'u ankum hatta tarji'u ila dinikum." Mirip dengan satu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, jika kalian berjual beli dengan al-'ainah, dengan riba, ya, kalian melakukan praktek riba, ya. Kemudian waradhitum bizara', dan kalian ridha untuk sekedar urusan dunia, yaitu urusan kebun, urusan tanam menanam, ya. Wa akhadhtum adnabal baqar, dan kalian ridha untuk beternak. Ini gambaran orang hanya pikir dunia saja, ya, pikir dunia saja. Wa taraktumul jihad, ya, saking pikir dunia kalian meninggalkan jihad. Kalian tidak mau berjihad, maka apa hukumannya? Sallallahu alaikum dhullan, maka Allah akan menjadikan kalian hina. Allah kirimkan kehinaan bagi kalian, ya. Dan Allah tidak akan mencabut kehinaan tersebut dari kalian hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ini hadis yang mirip dengan hadis Thauban yang sedang kita bahas, ya. Taib, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nampak jelas bahwasanya di antara suatu penyakit berbahaya, penyakit hati yang menyebabkan lemahnya kaum muslimin dan bahkan dikuasai oleh orang-orang non muslim adalah al-wahn, yaitu cinta dunia dan takut kematian. Taib, kita akan bahas tentang masalah takut kematian, mana yang boleh dan mana takut kematian tidak boleh, ya, mana berharap kematian itu boleh dan mana berharap kematian tidak boleh, ya, karena ini perlu diketahui, ya. Karena kita tahu bahwasanya
takut kematian adalah suatu yang tabii, suatu yang wajar ya. Apakah tidak boleh seorang takut mati? Apakah seorang harus ingin mati ya? Ya, kapan dia tidak boleh takut mati? Dan kapan dia boleh takut mati? Dan kapan dia tidak boleh berharap kematian? Dan kapan dia tidak boleh berharap kematian ya. Saya akan singgung pada pertemuan kali ini ya. Taib takut mati ya. Ada dua model ya yang dibolehkan. Karena ini termasuk takut tabii, al-khauf at-tabii. Semua orang jangankan mati, sakit aja nggak mau ya. Jadi suatu takut yang wajar. Takut yang wajar. Kemudian yang tidak dibolehkan. Takut mati yang tidak dibolehkan. Adapun yang dibolehkan khauf tabii yang sebagaimana datang dalam hadis dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di hadapan Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun suka bertemu dengan dia. Dan barang siapa yang benci untuk bertemu dengan Allah, maka Allah pun benci bertemu dengan dia. Aisyah ketika mendengar hal tersebut, Aisyah bertanya, "Akarahiyatul maut ya Rasulullah?" Maksudnya, barang siapa yang benci ketemu Allah, Allah pun benci dengan dia. Maksudnya, apakah dia benci mati ya Rasulullah? Kulluna nakrahul maut. Kata Aisyah, kulluna nakrahul maut. Jadi, dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ahu." Siapa yang benci bertemu dengan Allah, maka Allah pun benci bertemu dengan dia. Bertemu dengan dia. Nah, ketika Nabi mengucapkan ini, Aisyah bertanya, apakah yang dimaksud dengan benci di sini, benci bertemu dengan Allah adalah karahiyatul maut, takut pada kematian? Kata Aisyah, kulluna nakrahul maut. Ya. Kita semua takut mati. Takut mati. Kita semua takut mati. Apakah ini yang dilarang? Kalau orang takut mati bila takut ketemu dengan Allah, maka Nabi SAW mengatakan bukan demikian. Walakinnal mu'min idza maksudnya bukan, tapi jika seorang mukmin ketika akan meninggal dunia, kemudian busyira bil jannah, dikabarkan tentang akan dia meraih surga, maka dia ahabba liqa Allah, maka dia ingin segera bertemu dengan Allah. Dan sebaliknya seorang kafir kalau dikabarkan tentang azab yang akan menimpanya, kariha liqa Allah, maka dia pun benci untuk bertemu dengan Allah. Jadi ini Rasulullah menjelaskan tentang kondisi orang akan meninggal dunia berkaitan dengan hadis ini ya. Jadi maksudnya dia ingin segera ketemu Allah ketika dia akan meninggal, maka datang malaikat, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ketika seorang akan meninggal, maka malaikat akan datang beri kabar gembira, kau akan masuk surga, diperlihatkan surganya. Ketika itu dia ingin segera bertemu dengan Allah. Maka mukmin ahbalika Allah, maka dia pun ingin bertemu Allah dan Allah pun ingin bertemu dengan dia. Sebaliknya kafir ketika akan meninggal, kemudian diperlihatkan tentang hal-hal yang dia benci, neraka dan yang lainnya, maka karihau, dia tidak ingin mati, tidak ingin ketemu Allah, maka Allah pun tidak ingin bertemu dengan dia. Ya. Jadi di sini yang saya jadi perhatian di sini, Aisyah menjelaskan bahwasanya takut mati adalah suatu hal yang wajar. Ya, makanya kita ya nggak mau kita mati, wajar, takut kita sakit aja nggak mau ya, apalagi mati suatu yang kita juga tidak mau, berat, bukan hal yang gampang ya. Maka seorang takut mati ya itu suatu perkara yang tabii. Boleh saja orang takut mati, tidak tercela. Makanya Aisyah mengatakan kulluna nakrahul maut. Kita semua takut mati. Terus takut mati bagaimana yang dilarang? Yang dimasukkan dalam hadis Thauban yang tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yakdhifannallahu fi qulubikumul wahna. Allah akan melemparkan al-wahn dalam hati kalian.
Wa mal wahn ya Rasulullah? Apa itu al-wahn? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ya. Yang tidak dibolehkan adalah sebagaimana dalam hadis Sauban. Dalam hadis Sauban tadi, yaitu al-wahnu, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia dan takut kematian, ya. Cinta dunia dan takut kematian, takut mati. Nah, para ulama mengatakan cinta dunia takut mati sama dengan maksudnya cinta dunia sehingga takut mati, suatu hal yang saling melazimi. Ini antara satu dan yang lainnya saling melazimi. Saling melazimkan. Ya. Jadi yang tidak boleh adalah seorang takut mati karena terlalu cinta sama dunia. Itu yang tidak boleh. Dia takut mati kenapa? Karena bersenang-senang, berlezat-lezat, ini tidak mau meninggalkan kelezatan dunia. Ya. Dia takut mati kenapa? Karena dia pikirannya dunia melulu, tidak pernah pikir akhirat, atau akhirat hanya sekedar seperlunya, ya. Sehingga ketika dia tenggelam dengan dunia, pikirnya selalu akhirat dunia melulu, jadilah dia budak dunia, dia tidak mau mati. Dia tidak mau mati karena dunia inilah pusat kelezatannya. Ya. Kalau seorang takut mati karena cinta dunia, ini yang tercela. Bukan takut mati wajar, sama orang tidak ingin sakit, sama orang tidak suka sakit, tidak suka terluka, apalagi meninggal, apalagi dibunuh orang misalnya, itu suatu yang wajar. Tetapi takut mati karena terlalu cinta sama dunia, ini yang jadi masalah. Nah, kita tidak tahu kita takut mati gara mana, ini apa ini ya? Apa karena itu suatu yang tobi atau karena kita terlalu cinta sama dunia? Kalau cinta sama dunia, ini yang mungkin perlu kita bahas insya Allah pada kesempatan kali ini. Cinta pada dunia, takut mati bagaimana yang dilarang atau yang merupakan penyakit berbahaya yang menjadikan kaum muslimin menjadi mundur, dikuasai oleh orang-orang non muslim. Sebaliknya, dari sini kita tahu bahwasanya tidak takut mati merupakan perkara yang dipuji, ya. Menunjukkan tidak takut mati perkara yang terpuji. Taib. Timbul pembahasan berikutnya, ya. Kapan minta mati dianjurkan dan kapan minta mati tidak dianjurkan? Ya. Ingin mati segera meninggal. Ya. Bisa dianjurkan, bisa tidak dianjurkan. Dianjurkan atau tidak dianjurkan. Baik. Kapan tidak dianjurkan? Tidak dianjurkan jika tidak kuat jika karena karena dunia. Jika karena dunia, tidak sabar dengan sulitnya dunia, dengan kesulitan dunia. Ya, ini seperti mirip-mirip dengan bukan putus asa tapi mengarah ke arah sana, ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yatamanna ahadukum al-mauta li dhurrin nazala bihi, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, ya, jangan sekali-sekali seseorang dari kalian berharap mati karena musibah atau penderitaan yang dia alami. Tidak boleh, ya. Ya. Kenapa? Rasulullah SAW menjelaskan, karena bisa jadi, ya, umur yang dia dapatkan ternyata semakin menambah amalnya. Dalam hadis, dalam riwayat kata Nabi SAW, karena kalau dia mati inqata amaluhu. Dalam Sahih Muslim, kalau dia meninggal maka amalnya terhenti. Kalau amal terhenti maka dia untuk meraih banyak tabungan di akhirat semakin berkurang. Berhenti, dia tidak bisa banyak lagi menabung di akhirat. Maka Rasulullah SAW mengatakan jangan seorang berharap mati karena musibah penderitaan yang dia alami. Ya, karena bisa jadi seorang dengan hidupnya dia bertambah kebajikan,
Dan kata Nabi SAW, khairukum man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Ya. Kalau dia mati selesai. Mungkin banyak proyek akhirat yang ingin dia kerjakan berhenti. Betapa banyak ulama yang mungkin lagi nulis buku tidak sampai selesai meninggal dunia. Betapa banyak orang mungkin bangun masjid belum selesai sudah meninggal dunia. Banyak orang punya masyru'ul hayat, dia punya tujuan, cita-cita yang tinggi tapi belum selesai dia sudah meninggal dunia. Maka jangan berharap mati, lanjutkan. Kita masih punya cita-cita yang banyak. Ingin punya amalan sebanyak-banyak mungkin, maka jangan minta mati dalam hal ini. Jangan minta mati.